Para mahasiswa peserta mata kuliah berpikir komputasional, topik yang akan kita diskusikan dan menjadi materi kuliah pada pekan ke-13 ini adalah tentang string. Kenapa kita perlu memahami data string ini? Jadi apa yang dimaksud dengan string? Atau mudahnya biasa kita sebut sebagai data teks. Jadi string itu bisa kita maknai sebagai sebuah teks. Nah, kenapa kita perlu memahami terkait dengan string maupun teks ini? Karena kita sudah paham dan sudah mengetahui bahwa seluruh data yang ada di internet ini bahkan umumnya adalah teks atau kita sebut sebagai string. Antara lain sebagai contoh, kalau kita melihat atau membaca flyer-flyer, misalnya sebagai contoh ada bagaimana kebijakan baru dari Google Workspace for Education ini berisi teks yang dipublish di Instagram, dan di situ pasti banyak komentar atau captionnya apa, kemudian dikomentari oleh rekan yang lain, para pengguna Instagram. Nah, seluruh data ini ditulis dalam bentuk teks. Atau misalkan di Twitter gitu ya, di Twitter juga banyak status-status atau tweet yang ditulis dengan menggunakan teks. Atau berita-berita, portal-portal berita seperti di layar ini adalah berita yang ada di media internet, dan ini yang biasa kita baca. Bahkan sekarang sudah orang berpindah dari media atau koran konvensional menjadi koran digital, dan yang dibaca adalah seluruhnya adalah berupa teks berita. Sehingga kalau kita gambarkan banyak seluruh media-media yang ada di internet itu mengelola teks. Bahkan kalau kita ketik suatu angka dengan menggunakan komputer, misalkan angka 1 dan 5, yang dimaknai oleh kita adalah 15, maka sebenarnya 1 dan 5 itu dimaknai oleh mesin digital itu sebagai teks, bukan sebagai bilangan bulat. Oleh karena itu nanti ada suatu mekanisme di dalam komputer yang mengkonversi atau menginterpretasikan bahwa digit 1 dan 5 digabungkan menjadi nilai 15 berupa bilangan bulat. Itu adalah tugas dari interpreter dari yang ada di dalam komputer. Jadi secara singkat, apapun yang kita ketik, baik menggunakan smartphone, menggunakan komputer, itu semuanya dianggap sebagai teks atau string di dalam pemrograman komputer. Contoh lain misalkan kita kalau membuka student portal, kalau kalian membuka student portal, maka pasti yang harus diisikan pertama kali adalah username dan password. Apapun yang Anda ketik di sini itu oleh sistem dianggap sebagai suatu teks. Apalagi kalau ada password. Nah, dalam penyimpanan data teks ke dalam mesin, itu ada yang langsung disimpan. Jadi seperti username itu biasanya langsung disimpan apa adanya. Atau kalau misalnya contohnya password, supaya tidak diketahui oleh orang lain, dan juga supaya tidak terbaca oleh mesin yang lain, maka itu biasanya disandikan atau dikodekan. Jadi yang tersimpan itu tidak persis sama dengan apa yang diketikkan oleh user. Nah, proses demikian ini kita sebut sebagai enskripsi. Jadi teks yang Anda tulis dalam menggunakan password itu dienkrip terlebih dahulu sebelum disimpan ke dalam sistem. Mengapa ya? Supaya tidak bisa terbaca oleh pihak lain. Nah, yang disebut dengan pihak lain itu bisa mesin, bisa orang atau user lain, atau yang biasa kita sebut sebagai hacker. Ini nih prinsip dasarnya kenapa data teks ini sangat penting, dan penyimpanan di dalam mesin itu apa adanya, atau kadangkala juga bisa dikodekan atau dienkrip. Secara logik, ini kalau secara fisik semuanya dianggap sebagai teks atau sebagai string oleh mesin digital. Tapi secara logik atau secara konsep, data itu sebenarnya bisa kita kelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jadi ada yang bilangan bulat. Jadi kalau kita ketik 1 dan 5 maka dianggap sebagai bilangan bulat, walaupun oleh mesin itu dianggap sebagai string juga. Tapi secara konsep 15 itu merupakan bilangan bulat.
Atau kalau bilangan pecahan atau biasa kita sebut sebagai bilangan real, itu dalam konsep mesin digital itu biasanya kita sebut sebagai bilangan floating point. Kemudian ada yang boolean. Kalau boolean itu nilai yang hanya punya dua kemungkinan, yaitu true atau false, benar atau salah. Kemudian kalau karakter itulah segala sesuatu yang Anda ketikkan, Anda tekan tools atau tombol yang Anda tekan dalam mesin, baik itu smartphone, komputer, dan segala macam, itu dianggap sebagai satu karakter. Jadi Anda tekan enter, Anda tekan return, backspace, del, dan segala macam, itu adalah satu karakter. Anda tekan huruf A, satu karakter. Dan terakhir di sini adalah secara konsep itu dianggap sebagai suatu string atau teks. Jadi dengan demikian kalau kita lihat bahwa string ini sebenarnya merupakan kumpulan dari karakter. Jadi kalau misalnya kalau ada kata tipe data, tipe spasi data, itu karakternya apa? Huruf T, I, P, E, spasi, D, A, T, A, kemudian enter atau new line yang Anda tekan pada saat menuliskan di komputer. Maka setiap karakter itu kalau digabung menjadi satu entitas, itulah yang kita sebut sebagai string. Ya, atau dalam bahasa yang biasa kita gunakan itu adalah sebagai teks. Jadi contoh beberapa jenis data yang string ini secara konsep itu misalnya yang dalam penggunaan atau pengolahan sehari-hari, misalkan DNA. DNA itu biasanya ditulis dengan lambang-lambang seperti ini. Jadi untuk mencocokkan DNA yang satu dengan DNA yang lain itu di sini ada algoritma atau proses namanya mencocokkan. Kemudian caption di sosial media atau message yang ditulis di dalam sosial media atau komen yang ditulis di sosial media itu semuanya adalah data string. Sehingga banyak sekali jadi seluruh apa yang ada di dunia internet, dunia maya ini adalah umumnya ya memang semuanya adalah bisa saya sebut semuanya sebagai data string. Nah, pengolahan yang string yang paling utama secara garis besar itu ada dua, yaitu string matching dan string search. Kalau string matching itu mencocokkan apakah string ini sama dengan string ini. Itu namanya string matching. Kalau string search kita tuh mencari sesuatu di dalam sebuah string. Misalkan dalam DNA, GNN, CAAT, JT itu ada nggak sih string AAT di sana? Ada nggak string NCAAT? Itu adalah string search. Jadi kalau string search itu mencari potongan string, kalau string matching itu mencocokkan apakah string yang satu sama dengan string yang lain atau tidak. Itu secara garis besar. Sebenarnya sih banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam pengolahan string, tapi umumnya hanya dua itu. Dari pengolahan string matching dan string search tadi, itu orang melakukan pengolahan. Misalkan dia menghitung kata-kata. Jadi kita tahu apa itu kata, apa itu string. Ya, kalau string itu kan tipenya, tapi kontennya. Kalau kata itu adalah sekelumpulan atau kata itu adalah string yang dipisahkan oleh spasi, dipisahkan oleh new line, atau secara umum adalah kata itu adalah string yang dipisahkan oleh white space. White space itu apa? Spasi, tab, atau enter, atau new line. Itu namanya white. Jadi setiap string yang dipisahkan oleh white space itu biasa kita namakan sebagai kata. Nah, di dalam dunia modern, banyak aplikasi-aplikasi yang mengolah string ini menjadi sebuah hasil yang sangat bermanfaat. Salah satunya adalah text summarization atau peringkasan teks. Jadi biasanya kalau ada teks yang panjang sekali, ini isinya sebenarnya apa sih gitu. Maka orang perlu summarisasi. Kalau Anda sering membaca artikel atau skripsi dari mahasiswa, itu biasanya di depannya tuh ada yang namanya ringkasan. Jadi diharapkan dengan membaca ringkasan itu, kita sudah tahu isi atau makna dari tulisan yang skripsi yang demikian panjang. Itulah perlunya text summarization. Nah, bagaimana text summarization bekerja? Dia itu mengolah kata per kata. Apakah kata ini penting atau tidak? Dari sekumpulan kata ini, dia akan menentukan kalimat ini penting atau tidak. Saya kira kita sudah tahu kan hierarki dari sebuah naskah. Pertama adalah yang paling kecil pasti karakter.
Kumpulan dari karakter itu membentuk kata. Nah, beberapa kata membentuk sebuah kalimat. Beberapa kalimat dalam satu topik, dalam satu makna pengertian itu adalah sebuah paragraf. Kumpulan dari beberapa paragraf itu yang kita namakan sebagai sebuah naskah atau dokumen. Itu kan hierarki dalam tulisan. Nah, kalau tulisannya banyak, maka teks summarization itu adalah mencari kalimat yang dianggap penting. Bagaimana menentukan kalimat itu penting? Dengan menghitung bobot dari sebuah kata. Bagaimana menghitung bobot? Itu ada perhitungannya, ada rule-nya, ada aturannya. Ini yang sering dilakukan secara teks summarization. Jadi yang dimaksud sebagai teks summarization ini adalah yang dilakukan secara otomatis. Jadi Anda upload sebuah teks, kemudian nanti keluar summarization-nya apa, summary-nya apa, gitu. Ini sangat bermanfaat untuk para pengambil keputusan. Kalau dia nggak mau baca naskah yang panjang-panjang, dia pingin aja. Intinya apa sih? Nah, inti dari suatu naskah itu biasanya text summarization. Kemudian aplikasi yang berikutnya yang sering juga kita temukan, apalagi sekarang menghadapi pemilu, itu adalah sentimen, yang disebut sebagai sentimen analysis. Sentimen analysis itu apa? Itu menunjuk apa dia akan mengelompokkan menjadi 3 sentimen. Jadi bagaimana persepsi masyarakat terhadap suatu objek, bagaimana persepsi masyarakat terhadap suatu kebijakan, bagaimana persepsi masyarakat terhadap seseorang, itu bisa dikelompokkan persepsinya itu ke dalam 3 sentimen. Positif, itu artinya berarti menguntungkan yang bersangkutan, artinya yang baik-baik. Jadi kalau kebijakan dinilai oleh masyarakat, itu kebijakan itu adalah kebijakan yang baik yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu namanya sentimennya positif. Kalau tidak diterima atau bahkan ditolak oleh masyarakat, itu sentimennya adalah negatif. Kalau netral, ya 50-50. Dia berkomentar, tapi tidak mendukung, tapi juga tidak menolak. Itu adalah sentimen netral. Jadi terbagi menjadi 3. Nah, ini dilakukan bisa secara otomatis dari segala macam. Misalkan ini adalah contoh yang dilakukan oleh Drun Emprit. Ini kita lepas dari bagaimana aspek politis dari perusahaan ini. Ini biasanya dia melakukan favorabilitas tokoh politik. Jadi seberapa favorit tokoh politik itu dilihat dan favoritnya itu juga terbagi apakah dia sentimennya positif ataukah negatif. Dilihat dari mana ini? Ini dilihat dari media sosial. Jadi seberapa banyak diperbincangkan oleh media sosial tokoh-tokoh ini. Dan apakah nada yang dibincangkan itu positif ataukah negatif? Ini sebagai contoh seperti ini. Kita lepas dari pro dan kontra terhadap tokoh yang bersangkutan. Ya, misalnya nih siapa yang tokoh yang paling banyak diperbincangkan dalam nada positif? Ya, siapa yang negatif dan siapa yang netral. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya kalau berdasarkan persen itu Caimin itu katanya itu tokoh yang banyak diperbincangkan dalam nada positif, jadi sebesar 94%. Diikuti Erick Thohir dan Susi Pujiastuti dengan sama-sama 82%. Ini adalah hasil perhitungan dari berita-berita yang ada di media sosial. Nah, semakin kita tahu, semakin tinggi favorabilitas seorang tokoh, pasti perbincangannya sangat banyak. Sehingga kecenderungannya nada positifnya banyak, nada negatifnya juga banyak. Ini contohnya paling banyak dibicarakan nada negatif itu Anies Baswedan misalkan. Ya karena dia sedang ada di atas angin. Makanya orang tua banyak bilang, kalau kita semakin ada di posisi atas, itu angin itu semakin kencang. Itu menunjukkan bahwa ya kalau kita semakin populer, itu banyak juga orang yang bernada negatif. Itu juga ada. Ini kita lepaskan dari siapa yang nulis di dalam media sosial.
Karena yang penulis dalam media sosial itu bisa orang benar, artinya kalau saya ya akun saya, atau bisa akun hantu, artinya dia menciptakan akun banyak sehingga dia menulis, atau mesin yang meng-create kalimat-kalimat bernada negatif maupun bernada positif terhadap seseorang. Ini bisa dibuat. Jadi mesin aja yang jawab. Pokoknya kalau ada berita begini, mesin itu otomatis langsung bekerja dan yang keluar itu adalah nada negatif. Itu juga bisa. Dari sini bisa menjadi pelajaran bahwa kita harus bijak menyikapi media sosial. Kita harus bijak. Karena yang ada di media sosial yang ngomong itu bisa orang benar, bisa hantu. Hantu itu artinya ya dia menciptakan akun-akun yang palsu. Dan yang ketiga adalah mesin. Nah, yang bahaya ini yang mesin. Jadi mesin itu banyak mengenerate teks yang nadanya negatif, padahal itu adalah buatan seseorang. Itu kira-kira. Kemudian teks parafrase. Jadi parafrase itu apa? Ini adalah mengambil sebuah teks yang dianggap paling penting. Gitu ya. Jadi seperti ini, saat ini telah berkembang konsep dan seterusnya. Ternyata yang penting di sini adalah penggunaan untuk kegiatan pemerintahan yang sedang berkembang. Itu terkait dengan e-government dan sebagainya. Itu contohnya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan sebagai mesin yang menjawab, mesin yang menciptakan berita di media sosial, mesin yang berkomentar, komen-komen dari mesin. Ini yang sering kita sebut sebagai bot. Dan tapi ini ya banyak juga sisi positifnya. Sisi positifnya adalah untuk layanan customer atau customer services. Jadi untuk melayani seseorang terkait dengan preferensi terhadap suatu produk, itu kita bisa ciptakan chatbot. Chatbot itu ya kita bertanya, sebenarnya yang jawab itu bukan orang, tapi mesin. Itu mesin yang sebenarnya menjawab. Dan bagaimana mesin itu bisa menjawab? Ya dia diberi algoritma, dan algoritma itu muncul dari mana? Dia dari pembelajaran mesin atau machine learning. Sehingga dibutuhkan banyak data atau big data supaya mesin itu bisa bekerja secara baik, seolah-olah manusia, tapi padahal dia adalah mesin. Dan seluruhnya ini data yang diolah, yang dikelola, itu semuanya adalah teks atau string. Jadi kita tuh ngolah data tidak hanya angka. Oleh karena itu pada saat sekarang dan diharapkan nanti riset-riset dari mahasiswa dalam membuat skripsi itu banyak memanfaatkan data-data yang ada di dunia internet ini. Bahkan sekarang untuk mengetahui bagaimana penyebaran penyakit itu bisa dilihat dari tweet para user yang ada di daerah tersebut. Kalau dia sering nge-tweet sakit kepala, pusing dan segala macam, atau tenggorokan sakit dan segala macam, itu kan menunjukkan penyakit tertentu dan itu bisa dihitung berapa banyak orangnya dan dia itu di daerah mana, pada saat kapan, dan itu dikaitkan dengan data yang lain sehingga ketemu, oh daerah ini sekarang ada wabah penyakit apa dengan cepat. Itu yang dimaksud sebagai aspek positif dari penggunaan big data. Nah, dari situ maka ada beberapa proses yang sering dilakukan terhadap data string. Contohnya, ini kita tidak akan membahas seluruhnya, tapi ini beberapa contoh yang sering kita gunakan. Yaitu pertama adalah algoritma atau proses yang disebut sebagai enkripsi dan dekripsi. Terutama tadi yang saya sampaikan adalah dalam menyimpan password seorang user di dalam ke dalam mesin atau ke dalam database. Sehingga kenapa? Sehingga password itu tidak bisa dibaca oleh orang lain selain yang membuat. Jadi walaupun yang punya mesin itu nggak bisa. Oleh karena itu, goalnya antara enkripsi dan dekripsi adalah menentukan string hasil enkripsi atau dekripsi sesuai dengan aturan yang dibuat. Jadi aturan pengkodeannya seperti apa? Kalau enkripsi itu adalah proses dari teks asli menjadi teks yang terkodekan. Kalau dekripsi itu mengembalikan dari teks yang dikodekan menjadi
teks asli itu dekripsi atau decryption. Encryption adalah encryption. Jadi sebagai contoh begini, ada sebuah aturan membuat mengencrypt suatu teks. Itu adalah teks asli ditulis dulu dalam grid kotak berukuran tertentu. Kemudian dibaca dengan arah tertentu. Jadi ukurannya tertentu dan arah membacanya juga tertentu. Siapa yang menentukan ini? Ini adalah yang punya mesinnya atau yang punya aplikasi itu. Sebagai contoh misalnya teks aslinya IPB University Bogor titik. Kemudian ukuran kotak yang kita gunakan 5x5 dan arah pembacanya vertikal. Maka IPB University Bogor itu ditulis dulu dalam suatu kotak ukuran 5x5, ditulis dari kiri ke kanan, terus baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kolomnya sebanyak 5. Kemudian hasil kodenya gimana? Dibacalah kolom per kolom dari kiri ke kanan. Maka kalau orang ngetik IPB University Bogor, maka di dalam mesin itu tersimpannya menjadi apa itu? Dari atas ke bawah berarti INSB titik PIIO dolar BVTG dolar dan seterusnya. Jadi teks kosong yang tidak ada hurufnya itu ditulis dalam bentuk dolar sehingga hasilnya seperti itu. Nah, nanti coba Anda pikirkan kalau kadang-kadang yang diketahui adalah hasil enkripsinya. Dekripsinya gimana? Seperti pada problem yang kedua ini. Jadi enkripsinya diketahui JKA, NA, dan seterusnya. Kemudian Anda ditanya, teks aslinya apa? Itu dikembalikan ke, ini namanya proses dekripsi. Nanti silakan dipikirkan jawabannya dan sampaikan di kelas. Kemudian ada yang disebut sebagai common substring. Kalau common substring itu memeriksa dua buah string dan kita menentukan substring terpanjang dari string yang satu yang merupakan substring dari string yang lain. Sebagai contoh, tani dan pertanian. Itu common substringnya apa? Itu ternyata tani. Karena tani lah yang paling panjang. Tani ada di sebelah string yang kiri, tani juga ada di teks pertanian. Jadi tani itu adalah common substringnya. Kemudian ada dua string algoritma dan algos. Common substringnya apa? Tentunya algo. Karena algo itu ada di kiri, algo di sebelah kanan. Tapi algos tidak ada di teks yang kiri. Jadi itu common substring. Kemudian ini juga sering sekali ditentukan, yaitu yang disebut sebagai longest common subsequence, menentukan deret terpanjang yang dapat dibentuk dari setiap huruf kedua string. Jadi kalau ABCD itu string pertama, string kedua adalah BACD, BD, CD, itu ada berapa deret terpanjang? Ternyata ada 3, yaitu kita bisa menyusun ACD di kiri maupun di kanan, tapi kita tidak bisa menyusun ini 4 ya, 4. Karena kita bisa menyusun string ABCD di kiri maupun di kanan. Jadi ini 4. Jadi kita bisa menyusun string ABCD di kiri maupun kita bisa menyusun substring ABCD di kanan. Jadi makanya itu 4. Ya. Itu adalah yang namanya longest common substring. Kemudian yang kedua, kalau ada dua buah string A, E, C dan seterusnya, B, A, C dan seterusnya, berapa longest common subsequence? Silakan dipikirkan, nanti sampaikan jawabannya di kelas. Yang berikutnya, ini palindrom. Kalau palindrom, suatu teks disebut atau suatu string disebut palindrom itu apabila dibaca dari kiri sama dengan dibaca dari kanan. Contohnya ABBA. ABBA itu dibaca dari kiri ABBA, dibaca dari kanan ABBA. Itu adalah sebuah palindrom. Nah, kalau ada suatu teks atau string CBRED, cari longest palindrom substring. Jadi kita cari substring yang palindromnya paling panjang. Kira-kira apa? Silakan dipikirkan dan nanti sampaikan jawabannya di kelas. Kemudian ada juga proses yang sering digunakan adalah super registering. Jadi membuang sepasang huruf yang bersebelahan.
Jadi sepasang huruf ya. Ingat, membuang sepasang huruf yang bersebelahan. Jadi A, B, C, 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 D, D. Jadi A dibuang, C, C dibuang, D, D dibuang. Sehingga tinggal B, C. Bagaimana kalau string yang kedua A, B, B, dan seterusnya? Jadinya apa? Silakan dipikirkan, sampaikan jawabannya di kelas. Ada lagi yang namanya anagram. Anagram itu sering yang diacak susunannya, tapi kita bisa membentuk sebuah makna yang bermakna, sebuah kata yang bermakna. Jadi ini permutasi. Permutasi itu adalah mengubah-ubah susunan hurufnya. Buah itu bisa diubah-ubah, bisa diganti diubah susunannya. Buah, ubah, bahu, semua itu punya makna. Ya, semua itu punya makna. Nah, di dalam anagram itu biasanya kita menghitung minimum huruf dihapus agar dua string itu memiliki anagram yang sama. Artinya kalau dua string itu memiliki anagram yang sama, berarti frekuensi huruf dari dua string itu sama. Jadi kalau contoh ini buahku dengan berlabuh, mana yang dihapus agar dua string itu memiliki anagram yang sama. Jadi kalau di kiri kita ambil kita buang huruf K sama U, kalau di kanan kita buang huruf apa? B1, kemudian L1 dan seterusnya. Sehingga dua-duanya menjadi anagram. Oke. Madagaskar dengan dagang itu ada berapa karakter yang harus dihapus? Silakan dipikirkan dan nanti saya tanya pada saat kuliah di kelas. Oke. Jadi itu kira-kira beberapa pengolahan string yang sering dilakukan. Dan kita sudah pahami string ini, pengolahan string sangat penting karena data yang ada di dunia internet kita itu umumnya, atau data yang ada di mesin itu umumnya adalah sebuah string. Tapi walaupun secara konsep itu bisa dikelompokkan menjadi bilangan maupun alfabetik dan sebagainya. Nah, untuk lebih memahami itu, di sini ada 4 buah latihan. Ya, latihan pertama sandi di gua. Kemudian latihan kedua membasmi hama tikus. Silakan nanti dipikirkan. Kemudian latihan 3 adalah membuat teks. Lihat aturannya seperti apa. Dan terakhir adalah membuat teks juga dengan aturan-aturan. Oh, ini lanjutan ya. Jadi hanya 3 latihan. Jadi latihannya sehingga bisa Anda pikirkan jawabannya dan nanti kita diskusikan di kelas. Saya kira demikian topik string ini, dan ini sudah mendekati akhir dari masa semester. Terus berlatih, tetap jaga kesehatan, dan kita bisa sukses menempuh pendidikan di IPB ini, terutama untuk mata kuliah berpikir komputasional. Terima kasih, sampai jumpa.